La تنسى لايك كومنت اشتراك. Umurnya panjang ya Allah, ya Allah, masukkan surga anak-anak mereka yang sudah meninggal dunia, anak-anak mereka yang masih hidup, jadikan mereka solih dan solihah ya Allah, menjadi kebanggaan buat orang tuanya ya Allah. Bagi yang belum mempunyai jodoh, kau berikan jodoh yang solih solihah. Bagi yang belum mempunyai keturunan, kau berikan keturunan yang solih solihah. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kau berikan pekerjaan yang halal thayyib buat mereka ya Allah. Bagi yang ingin naik haji, kau kabulkan ya Allah. Kau kabulkan mereka berhaji ya Allah. Ya Roh, kabulkan ya Allah. Ya Allah, terima umrah kami ya Allah. Jangan engkau hinakan kami ya Allah. Catat pahala umrah ini untuk ayah ibu kami ya Allah. Catat Allah pahala umrah ini untuk orang tua kami ya Allah. Untuk suami kami yang sudah meninggal dunia, untuk istri kami yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, silakan sebutkan nama orang tuanya masing-masing di pada Arafah ini. Sebutkan nama orang tuamu di pada Arafah ini. Sebutkan nama anak-anakmu satu persatu, agar mereka bisa berhaji tahun yang akan datang. عشر صور يا حجي هري هري يا حجي. Bisa diulang? Iya nggak apa-apa. Mau umroh Didi. Dari sini segala muhasabahnya capek dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami cintai, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah umrah, duyufullah, duyufur rahman, yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid, para asatidah, para mutawif, para tour leader yang sangat kami cinta dan sayangi. Wa nakhussu bidzikri yang mulia Bunda Darneli Guril, beliau selaku Direktur Utama PT Armina Reka Perdana yang sangat kami muliakan dan yang kami ta'zimi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan dan rahmatnya kita bisa berkumpul, bermuwajahah di satu tempat yang sangat mulia, yaitu di kaki-kaki Jabal Rahmah, di lereng gunung Jabal Rahmah, di mana di tempat ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan khutbah wadaknya di khutbah haji terakhirnya. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas jasa beliaulah kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil ikhtisar, dengan secara ringkas kami di sini sebagai pemandu acara, moderator acara akan membacakan susunan acara yang tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama iftitah bi suratil Fatihah, dan acara yang kedua yaitu sambutan atas nama Direktur PT Armina Reka Perdana, dan dilanjutkan acara inti yaitu muhasabah akbar, doa bersama yang insyaallah nanti akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Fauzi Ihsan. Maka lebih menyingkatnya waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan iftitah bi suratil Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara kita terlaksana dengan lancar tanpa halangan. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal qarabati wal tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan membaca doa Fatihah tadi, acara demi acara sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama Direktur Utama Armina Reka Perdana yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Bunda Darneli Guril. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah haji yang saya hormati, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Bahagia? Wajib bahagia karena Bapak Ibu hari ini berada di salah satu tempat yang sangat luar biasa. Dari 300 sekian hari 1 tahun, Allah berikan di tempat ini hari yang sangat luar biasa, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, Bapak Ibu harus senang, harus bahagia karena sudah menjadi tamunya Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah menakdirkan kita hari ini berada di padang Arafah. Bu Guril, ini padang Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjah, iya. Kenapa diadakan acaranya di sini? Bapak Ibu, tujuan acara kita hari ini judulnya adalah muhasabah. Artinya muhasabah itu adalah bagaimana kita mengoreksi diri untuk tujuan akhir dari hidup kita. Kalau kita hidup di dunia, kita hitung-hitungan. Bagaimana pekerjaan kita ke depan, karir kita ke depan seperti apa, dan akhirnya kita pensiun seperti apa. Itu urusannya dunia. Tapi kalau hari ini saya dan teman-teman para mutawif, para tour leader, Pak Ustadz, hari ini mengadakan muhasabah. Tujuannya adalah untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita hitung-hitung seberapa banyak perbuatan kita yang sudah sesuai dengan ajaran agama, seberapa banyak amalan-amalan kita, dan hal-hal apa saja yang kita lakukan sehingga mengganggu ibadah kita atau mengurangi nanti jabatan kita ketika bertemu di hadapannya Allah. Bapak Ibu, tujuan akhirnya adalah bagaimana semua kita yang hari ini hadir di tempat ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dalilnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ketika diperintah pasti ada konsekuensi dari perintah itu yang akan kita hadapi. Jadi kami mengajak Bapak Ibu semua pada hari ini, insya Allah kita semua tujuannya adalah untuk saling memperbaiki, saling mengajak kebaikan. Tidak ada tujuannya adalah bagaimana semua kita nanti bisa menjadi tamu-tamunya Allah ketika kita sudah berada di alam kubur. Itu yang penting. Bu Guril, kenapa ada acaranya di Arafah? Bapak Ibu, di surat An-Naml ayat 69 disampaikan, Kul, katakanlah Muhammad, fantasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Muhammad,
sampaikanlah kepada umatku, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan dan bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, kita arahkan pandangan kita ke atas. Di depan ada tugu terkenal dengan nama Tugu Jabal Rahmah, tempat kasih sayang. Kenapa ada di sini? Nabi Adam yang diperintah Allah untuk berada di dalam surga, dan jelas dalilnya, berdiamlah di dalam surga dan jangan kau dekati pohon ini. Itu perintahnya jelas. Perintahnya jelas, Nabi Adam sudah merasakan surga, baru sekali melanggar peraturan Allah, dia sudah dikeluarkan dari surga dan dibuang ke bumi. Nabi Adam katanya dari India dan Siti Hawa dari Jeddah, dan mereka bertemu lebih kurang dalam 200 tahun insya Allah, kemudian bertemu di Jabal Rahmah. Apa hikmahnya Bapak dan Ibu? Satu, kita disuruh berjalan untuk melihat bukti sejarah atau fakta bahwa dahulu ada namanya Nabi Adam, diperintah oleh Allah tapi melanggar dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Kebayang nggak dapat Ibu? Nabi Adam dengan satu kesalahan keluar dari surga. Kita bayangkan, mulai dari kita balik mungkin 17-15 tahun sampai hari ini, kira-kira mana lebih banyak kebaikan dibanding keburukan yang kita lakukan? Nah, itulah tujuannya kami mengajak Bapak Ibu muhasabah bahwa setan tidak akan pernah diam. Ketika setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak karena menurut dia, saya terbuat dari api, kenapa mesti sujud kepada Adam yang terbuat dari tanah? Artinya bahwa ada kesombongan. Nah, dengan begitu Allah kutuk setan, dan setan minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku hidup sampai akhir zaman karena aku akan goda anak Adam. Dari arah mana saja, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, sehingga kita semua tergoda. Bapak Ibu, Nabi Adam ketika sampai di sini bertemu dengan Siti Hawa, yang dia ucapkan pertama adalah Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku sungguh-sungguh menganiaya diriku. Kalau engkau tidak mengampuniku, maka sungguh-sungguh aku orang yang aniaya. Itu adalah salah satu ucapan taubat yang dilafalkan Nabi Adam. Dan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, nanti ketika keluar kita bertemu di jalanan, kita ketemu di kantor dan segala macam. Ketika merasa bersalah, kita ingat, saya harus tobat. Karena apa? Setiap hari kita itu ada aja kesalahan yang kita bikin. Jadi Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan dari sorga. Bagaimana kalau kita hari ini mulai dari balik sampai setua ini, kira-kira seperti apa kesalahan? Bapak Ibu, di rumah tangga ini nasihat saya sebagai orang tua, sebesar apa sih kesalahan? Jadi ayo, di dalam rumah tangga kita pahami tugas kita masing-masing. Suami tugasnya mencari nafkah, mendidik anak dan istrinya. Istri tugasnya menjaga anak dan harta suaminya. Orang tua semuanya mendidik anaknya. Anak harus sadar ada orang tua yang harus kita hormati. Karena perbuatan itu dosa mulai dari rumah tangga, karena tidak sinkronnya hubungan harmonis di dalam keluarga, sehingga dimulai dari rumah tangga terjadi kesepian, terjadi apa, dan akhirnya muncul ke permukaan, muncullah perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Ini yang melanggar agama, insya Allah nggak ada di sini, tapi ada di luar-luar sana. Setuju? Setuju kan Bapak Ibu, tamunya Allah. Hari ini ketika Bapak udah umroh, semua dosanya sudah diampuni. Ya kan? Jadi hari ini nasihatnya buat yang di luar sana, bukan yang di dalam sini. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa kebahagiaan hakiki itu ada di rumah tangga. Yuk kita bina rumah tangga kita sebaik mungkin,
suami tahu fungsinya, istri tahu fungsinya, anak tahu fungsinya, sehingga sinkron. Insya Allah kita bersama-sama bergandengan tangan masuk mendalam surganya Allah. Bapak Ibu, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, kenapa ada acaranya di Arafah? Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan haji wada, turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Antara lain intinya bahwa Allah telah menjadikan Islam sebagai agama. Sudah ridho Islam sebagai agama. Bapak Ibu yang saya hormati, Islam dibangun atas rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam insya Allah sampai hari ini kita semua sudah sempurna. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Biasanya kita itu direpotkan dengan 3 hal. Pertama sholat, karena memang rutin, kadang-kadang mengenduk pekerjaan sehingga kita agak terlupa melaksanakan sholat. Ketiga, soal zakat, karena kita sering hitung-hitungan bagaimana kalau dikeluarkan zakat kok kayak duitnya kurang dan segala macam. Bapak Ibu harus ingat bagaimana ceritanya Sa'labah. Sa'labah datang ke Nabi menceritakan dia orang nggak mampu karena sholat saja gantian dengan istrinya. Nabi tanya, kok pernah istrimu? Nggak pernah, saya gantian sarung Nabi. Akhirnya Nabi doakan supaya dia jadi orang kaya. Ketika peternakannya banyak, Nabi utus orang datang ke Sa'labah, bilangkan sama Sa'labah keluarkan zakat. Tapi Sa'labah tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya bagaimana hancurnya Sa'labah. Dan berikutnya bagaimana Bapak Ibu nanti baca cerita tentang Korun. Bagaimana hartanya Korun dan bagaimana Korun dimasukkan ke dalam bumi dengan hartanya dan setiap hari turun. Saking terkenalnya Korun sampai sekarang kalau orang ketemu harta disebutnya harta Korun. Dan kita nggak mau. Kita yang hadir di sini, saya minta dan kita sama-sama sepakat, saya nggak mau untuk tidak melaksanakan zakat. Zakat itu mensucikan harta kita dan kita manfaatkan diri kita untuk orang lain dan akhirnya surga akan mengganti kita. Ingat Bapak Ibu, harta yang tidak dizakatkan nanti di dalam kubur akan menjadi ular, akan menjadi kalajengking dan dia akan menyampaikan kita, ana malikah, ana malikah. Saya hartamu, saya hartamu. Insya Allah Bapak Ibu kami mengajak, ayo pulang ini ke rumah dihitung-hitung hartanya. Datangin Ustadz, cerita ke Ustadz, Pak Ustadz saya punya harta ABCD, apakah ini sudah jatuh zakatnya? Zakat itu kalau diingat, dipikir, setan masuk. Ngapain bayar zakat, paling juga nanti dikorupsi, ngapain ini. Tapi ketika Bapak Ibu tekadnya kuat, pokoknya kalau harta saya udah nisab, saya keluarkan zakat. Saya nggak mau mikir. Insya Allah harta Ibu bersih dan mudah-mudahan berkahnya tambah. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju ya, kita pulang nanti kita koreksi. Yang berikutnya, yang kedua, yang biasanya sulit, mudah-mudahan ini sekarang sudah tidak sulit. Kalau hari ini Bapak Ibu berangkat umroh, hotelnya bintang 5, rasanya harganya sudah di atas 30 juta. Ya kan? Nah, itu baru biaya umrohnya. Belanjanya tuh loh. Kemarin leader bilang saya, Bu ini gimana tadi malam? Bu ini gimana? Koper jamaah saya beranak pinak. Kalau Ibu bisa bayar haji, umroh sekarang 30 juta, ditambah dengan koper-koper yang banyak, insya Allah lebih dari 60 juta uangnya. Kalau ini dikalkulasi dengan harta yang di rumah, berarti kita semua yang hadir di sini sudah wajib untuk melaksanakan haji. Dalilnya jelas Bapak dan Ibu. Orang yang mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu secara psikologi, maka rukunnya haji itu adalah rukun. Kalau tidak dilaksanakan, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Sekali lagi saya ingatkan, kita semua ingin menikmatinya surganya Allah. Jangan karena ketidakfokusan kita mengikuti rukun Islam, nanti kita terjerat dengan dalil ini. Bapak Ibu, haji reguler mulai dari Aceh sampai ke Papua
mungkin stop di Jawa, itu insya Allah harganya cuma 30 juta. Bayar porsi haji dulu 30 juta. Mungkin naik ke Indonesia ke atas, ke arah timur, mungkin lebih dari 30 juta. Jadi, Bu Gurir, saya tuh mau, cuman kan 30 tahun, 40 tahun kemudian gak usah mikir tahun. Iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, dan Allah akan kabulkan doa Bapak dan Ibu. Di belakang saya ada leader yang sebetulnya nggak kepikiran, cuman iseng-iseng WA, Bu saya mau berangkat dong tahun depan, dan kebetulan ada kuotanya, beliau berangkat. Nah, kita jangan pikirkan kapan berangkatnya, tapi pikirkan saya harus menyelesaikan rukun Islam saya. Besok saya sampai di rumah, saya hitung-hitung duit saya, datang ke bank, bayar porsi hajinya. Urusan berangkat nanti, urusan nanti. Boleh Bapak dan Ibu? Sepakat ya? Mudah-mudahan semua kita yang sudah haji, alhamdulillah. Yang belum haji, besok diniatkan untuk pulang ke rumah, periksa uangnya, bayar hajinya ke pemerintah. Insya Allah Bapak bayar haji, uangnya nggak akan kurang. Karena dalilnya jelas, intan surullah yang surukum wa yusabit agramakum. Ketika Allah, kita menolong urusannya Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi uang 30 juta buat Allah tuh nggak ada artinya. Allah itu tidak melihat uangmu dan tidak melihat rupamu, tapi Allah ingin melihat ketakwaan kita. Ketika mereka menyusunkan kita menyempurnakan rukun Islam, berarti kita ingin menunjukkan kepada Allah ketakwaan kita. Jangan nanti Bapak Ibu menyesal ketika mulai sakratul maut, menyesal. Bagaimana ceritanya Korun, sudah di tengah laut, dia baru beriman kepada Allah, tapi Allah katakan langsung lehernya diinjak bahwa hari ini sudah tidak ada lagi pengampunan buat kalian, kau Korun. Dan kalau Ibu nonton acara-acara artis beberapa tahun yang lalu, ada seorang artis saat-saat dia kritis dia nangis. Dulu saya kepengen umroh, tapi saya nggak punya waktu. Hari ini saya kepengen umroh, tapi saya nggak punya kesempatan karena seluruh badan saya udah penuh dengan selang. Dan ucap ini harus diingat bahwa pulang, kemarin saya mau berangkat umroh, saya nggak sempat, nggak punya waktu karena sibuk kerja. Hari ini saya ingin berangkat umroh, tapi badan semua sudah penuh dengan selang. Karena dia bicaranya umroh. Bapak Ibu udah umroh, mudah-mudahan nanti pulang ke rumahnya semuanya sudah bisa melunasi haji regulernya minimal. Bu Gurir, saya pengennya haji plus, kalau bisa silahkan, tapi minimal 30 juta dulu selesaikan. Itu insya Allah niat kita awal tadi, tujuan kita awal tadi, bersama-sama menuju surganya Allah nanti dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Armina Reka mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memilih perusahaan kami melaksanakan umroh dan Bapak Ibu hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama perjalanan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti doa bersama muhasabah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fauzi Ihsan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami minta dengan hormat Bapak Ibu untuk tidak menyalakan HP-nya, untuk tidak memegang HP, ya. HP-nya disimpan terlebih dahulu ke tas. Kita tidak boleh memegang HP karena nanti ada petugas khusus yang merekam, mendokumentasikan video atau foto-foto kita. Sebelum beliau maju ke depan, yuk kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya astaghfirullahaladzim. Semuanya Bapak Ibu ucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semuanya ucapkan bersama-sama astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bersama-sama semuanya ucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bagi yang masih memegang handphone, lebih baik dimatikan. Inilah Padang Arafah, tempat yang engkau cita-citakan untuk engkau datangi sepanjang umur hidupmu. Setiap malam engkau berdoa kepada Allah untuk datang di Padang Arafah, dan saat ini engkau sudah ditakdirkan Allah berada di Padang Arafah. Maka kita nikmati, kita minta ampun sama Allah, kita berdoa kepada Allah, kita akui segala dosa dan kesalahan kita di Padang Arafah ini bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Semuanya ucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Perlahan-lahan engkau pejamkan matamu, rasakan desiran Padang Arafah yang menyapa tubuhmu. Engkau rasakan senja di Padang Arafah yang membaluri semua tubuh dan jiwamu. Engkau rasakan engkau berada di Padang Arafah, tempat yang mulia yang engkau idam-idamkan untuk engkau datangi. Sepanjang malam engkau selalu berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, hadirkan aku di Baitullahmu, ya Allah, hadirkan aku di Padang Arafah hari ini. Bapak dan Ibu, langit Arafah menjadi saksinya, Jabal Rahmah menjadi saksinya. Hari ini Bapak dan Ibu, engkau berada di Padang Arafah. Mari kita semuanya minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Semuanya ucapkan, jangan ditahan. Astaghfirullahaladzim. Jangan hiraukan kiri dan kananmu, karena mereka tidak akan pernah sanggup membantumu ketika engkau nanti berada di alam kubur. Mereka tidak akan pernah sanggup membantumu ketika mereka nanti berada di hadapan Tuhan mereka. Astaghfirullahaladzim. Semuanya astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, lihatlah saudara-saudaraku yang berkumpul di Padang Arafah ini, ya Allah. Lihatlah wajah-wajah mereka, Allah. Lihatlah wajah-wajah lelah saudara-saudara kami ini, ya Allah. Ya Rabb, kami hadir di Padang Arafah ini untukmu, ya Allah. Kami tinggalkan Indonesia, kami tinggalkan anak, istri, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami di Indonesia. Semua ini kami lakukan untukmu, Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Semuanya Bapak dan Ibu ucapkan astaghfirullah. Jangan ditahan demi Allah. Astaghfirullah. Semuanya jangan ditahan. Astaghfirullah. Sekali lagi bersama-sama. Astaghfirullah. Ya Allah, lihat saudara-saudaraku ini, mereka yang hari ini berpakaian ihram hadir di Padang Arafah-Mu, Allah. Mereka hadir di Padang Arafah-Mu, Allah. Mereka teringat dosa-dosa mereka, mereka teringat orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, yang ketika hidup orang tua mereka pernah meminta kepada mereka, Allah. Nah, kalau engkau punya uang, antarkan bapak dan ibumu ini ke tanah suci. Antarkan ayah dan ibumu ini umroh, antarkan ayah dan ibumu naik haji, nak. Tetapi engkau lebih cinta kepada orang tua kami, ya Allah, sehingga kami belum sempat membawa mereka ke tempat ini. Engkau panggil kedua orang tua kami, ya Rabb. Ya Allah, izinkan
selamatkan Allah orang tua mereka yang ada di dalam kubur pada saat ini. Engkau berikan izin untuk melihat anak-anak mereka, anak-anak mereka yang sedang memakai kain ihram di tanah Arafah. Orang tua mereka tersenyum bangga kepada mereka ya Allah, dan mereka mengatakan, orang tua mereka mengatakan, ya Rabb, yang di padang Arafah itu, yang berbalut kain ihram itu, yang menangis di ihram itu, yang menangis di padang Arafah itu anakku Allah, anakku yang aku lahirkan puluhan tahun yang lalu dengan derayan air mata dan kucuran darah antara hidup dan mati. Aku bangga mempunyai anak seperti mereka Allah ya Rabb. Sudah banyak dosa yang kami perbuat di Indonesia. Bapak Ibu, mari kita getarkan Arafah ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya demi Allah, biarkan Arafah menjadi saksinya, Jabal Rahmah menjadi saksinya, Langit Arafah menjadi saksinya bahwa untayan istighfarmu pernah bersenandung di padang Arafah. Bersama-sama astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Astagfirullahaladzim. Bagi siapapun dirimu, bagi siapapun dirimu yang berada di padang Arafah ini, jika dirimu, jika hatimu tidak tergetar sedikit pun di padang Arafah, maka tanya dalam dirimu, dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah. Tanya dalam dirimu, dosa dan maksiat apa yang pernah kau lakukan di hadapan Allah, sehingga hatimu tidak sedikit pun tergetar di padang Arafah ini. Barangkali engkau pernah membentak-bentak orang tuamu, barangkali engkau pernah membohongi suamimu, engkau membohongi istrimu, engkau berjudi, engkau berzina, engkau memasukkan alkohol ke dalam mulutmu, ke dalam perutmu. Mari di padang Arafah ini kita istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya ucapan demi Allah, biarkan Allah seakan-akan mendengar istighfarmu yang paling keras di padang Arafah ini. Ya Rabb, lihat mereka Allah, lihat saudara-saudaraku ini ya Allah, air mereka tumpah di padang Arafah, air mereka tumpah membasahi pipi mereka. Inilah taubat kami ya Allah, inilah taubat kami ya Allah. Ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Kami datang ke Baitullah-Mu di saat kematian sudah berada di ujung mata kami. Kami datang ke Baitullah-Mu di saat mulut kami sudah keriput, di saat mata kami sudah melihat tidak jelas, di saat tenaga kami sudah lelah ya Allah, baru kami teringat Engkau ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jaga anak-anak mereka ya Allah ya Rabb. Sehatkan anak-anak mereka Allah. Terima umrah mereka, terima sa'i mereka, terima tahallul mereka, terima ihram mereka, terima wakaf Al-Quran mereka ya Rabb. Ya Rabb, bagi mereka yang mengumrahkan orang tuanya, terima ya Allah, terima ya Allah, terima Allah. Mari Bapak Ibu, kita lakukan istighfar bersama-sama. Semuanya jangan ditahan, ucapkan bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdirkan ya Allah saudara-saudaraku yang berada di padang Arafah ini, Engkau hadirkan tanggal 9 Zulhijjah di musim haji yang akan datang. Mereka datang dengan orang tua mereka, dengan pasangan mereka, anak-anak mereka, untuk memperoleh haji yang mabrur ya Allah. Ya Rabb, hari ini Jabal Rahmah menjadi saksinya, hari ini padang Arafah menjadi saksinya, hari ini Langit Arafah menjadi saksinya. Kami taubat padamu Allah. Kami yang selama ini sombong, kami yang selama ini sok gagah, kami yang selama ini mengandalkan jabatan kami yang selama ini mengandung kesombongan pada diri kami. Kami minta ampun ya Allah. Ya Rabb, tunjukkan kami jalan menuju surgamu ya Allah. Demi Engkau Allah, kami tidak mampu merasakan siksa api neraka-Mu Allah.
Kami tidak mampu merasakan siksa panasnya api neraka-Mu Allah. Mari Bapak Ibu, lagi-lagi kita getarkan Arafah dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Semuanya jangan ditahan. Semuanya sekali lagi jangan ditahan. Astagfirullah. Mari Bapak Ibu, perlahan-lahan kita berdiri. Perlahan-lahan kita berdiri. Kita berdiri. Kita akan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunaikan ibadah haji. Silahkan, biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menetes. Biarkan air matamu menjadi saksi di padang Arafah ini bahwa kita pernah bertaubat di sini, bahwa kita pernah mengajak orang tua kita di sini, bahwa kita pernah mendoakan orang tua kita di tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sekarang Bapak Ibu lihat lagi di Arafah. Ibu Bapak lihat lagi di Arafah. Semuanya lihat lagi di Arafah. Bicara sama Allah. Ibu Bapak minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Semuanya bicara sama Allah. Akui semua dosa-dosamu. Kau pernah berbohong, kau pernah berdusta, kau pernah berjudi, kau pernah berzina, kau pernah korupsi, kau pernah menghinakan orang lain. Akui semuanya di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, mari di ujung muhasabah pada Arafah ini kita panggil Allah bersama-sama sekeras-kerasnya, seakan-akan suara kita yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil Allah bersama-sama. Allahu Akbar. Bersama-sama. Allah. Sekali lagi bersama-sama. Biarkan dadamu bergetar memanggil Allah di padang Arafah. Biarkan dadamu bergetar di padang Arafah. Karena engkau memanggil Allah, bisa jadi ini adalah hari terakhir engkau datang kepada Arafah. Dan esok setelah engkau kembali ke Indonesia, engkau tidak lagi dihadirkan Allah di tempat ini. Mari Bapak dan Ibu, senja padang Arafah akan segera berganti malam. Terakhir kalinya, mari kita panggil Allah bersama-sama. Untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk saudara-saudara kita bersama-sama. Allah bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu. Jadikan anak-anak mereka umurnya panjang ya Allah. Ya Allah, masukkan surga anak-anak mereka yang sudah meninggal dunia, anak-anak mereka yang masih hidup. Jadikan mereka solih dan solihah ya Allah, menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Ya Allah, bagi yang belum mempunyai jodoh, Kau berikan jodoh yang solih-solihah. Bagi yang belum mempunyai keturunan, Kau berikan keturunan yang solih-solihah. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang halal thayyib buat mereka ya Allah. Bagi yang ingin naik haji, Kau kabulkan ya Allah. Kau kabulkan mereka berhaji ya Allah. Ya Roh, kabulkan ya Allah. Ya Allah, terima umrah kami ya Allah. Jangan Engkau hinakan kami ya Allah. Catat pahala umrah ini untuk ayah ibu kami ya Allah. Catat Allah pahala umrah ini untuk orang tua kami ya Allah, untuk suami kami yang sudah meninggal dunia, untuk istri kami yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, silakan sebutkan nama orang tuanya masing-masing di pada Arafah ini. Sebutkan nama orang tuamu di pada Arafah ini. Sebutkan nama anak-anakmu satu persatu, agar mereka bisa berhaji tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Indonesia mempunyai pemimpin yang takut padamu, yang mampu adil kepada kami semua ya Allah, yang takut akan siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb, panjangkan umur kami, sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Rabb, jika seandainya malam ini, esok hari, atau entah kapanpun ya Allah, ketika Engkau akan memanggil kami, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Panggil kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Panggil, cabut nyawa kami ketika kami sedang tawaf, cabut nyawa kami ketika kami sedang berikhram, cabut nyawa kami ketika kami sedang wukuf di padang Arafah ya Allah. Dan izinkan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami adalah La ilaha
Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama sekali lagi. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Sehingga kemerdekaan ruh kami terbang dengan jutaan malaikatmu menuju surgamu ya Allah. Bertemu kami dengan orang tua kami ya Allah. Ya Rob, jika seandainya kami nanti meninggal dunia, izinkan yang merapikan jenazah kami adalah anak-anak kami, yang memandikan jenazah kami anak-anak kami ya Allah, yang mensolatkan kami juga anak-anak kami, yang menerima jasad kami sebelum kami ditempatkan di alam kubur juga anak-anak kami ya Allah. Sehingga kami tidak di dunia ini ya Allah, titip anak-anak kami ya Allah, titip anak-anak kami ya Allah. Ya Rob, jadikan PT Armina Reka Perdana menjadi travel terpercaya, travel yang amanah, yang mampu memberangkatkan sebanyak-banyaknya tamumu ya Allah. Jaga PT Armina Reka Perdana dari tangan-tangan orang yang jahat, dari tangan-tangan orang yang ingin menghancurkan, dari tangan-tangan orang yang menyebarkan fitnah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah panggilan kami di padang Arafahmu Allah. Allah bersama-sama Bapak dan Ibu. Sekali lagi Allah. Sekarang lihat lagi di Arafah, kita panggil Allah untuk terakhir kalinya di padang Arafah. Allah bersama-sama. Allah sekali lagi bersama-sama. Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu dan bapak, kita akhiri muhasabah di padang Arafah ini dengan memanggil Allah bersama-sama. Allah. Mari Bapak dan Ibu silahkan kiri dan kanan saling bersalaman, saling bermaaf-maafan, peluk mereka, teman sekamar. Ada orang tuanya, ada istrinya, ada anaknya, silakan dicari. Katakan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan umrah kita umrah mabrur. Teman sekamar, teman satu bus, silakan datangi, peluk mereka. Katakan, aku mencintaimu, aku menyayangimu karena Allah. Ya Allah, lihat mereka Allah, mereka berpelukan karena cinta kepadamu Allah. Jadikan umrah mabrur mereka ya Allah. Kabulkan doa-doa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Kau lihat Allah, kau lihat Allah. Hari ini kita kembali menjadi fitrah Bapak dan Ibu. Kita seperti bayi yang baru lahir, yang ada orang tuanya silahkan dicari. Bersujud engkau di padang Arafah. Yang ada istrinya silahkan dicari, yang ada saudaranya silahkan dicari. Berpelukan, peluk mereka, peluk mereka. Dan kita akan bertakbir bersama mengiringi kembalinya fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa muhasabah tadi, maka berakhir gunalah acara pada sore hari ini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan kembali
ke bis masing-masing. Saya pribadi sebagai pemandu acara mohon maaf, beribu-ribu maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو نزلت بيجوا يكتبوا عليها ما عاد يمديها والله اي والله عفوا لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير.